Aksi maling spesialis rumah ibadah yang berpura-pura sholat terekam CCTV yang terpasang di halaman Masjid Al-Mukarramah Jalan Sultan Serdang Gang Amal, Dusun 10, Desa Buntu Budimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Rabu 1 Januari 2025, sekira pukul 19.43 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat dari CCTV aksi pelaku dari arah Gang Amal 3 menuju masjid dengan berjalan kaki dan memakai lobi warna putih. Masuk dari pintu gerbang menuju tempat wudhu. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku masuk ke dalam toilet sambil menunggu semua jamaah melaksanakan sholat isya. Setelah kurang lebih 12 menit terlihat dari CCTV di dalam toilet pelaku keluar sambil menelpon langsung menuju sepeda motor yang akan dituju. Namun sepeda motor yang pertama tidak bisa dibobol. Pelaku lanjut ke sepeda motor yang kedua, juga tidak bisa. Diulang-ulang sambil beberapa kali, sepeda motor yang kedua juga tidak bisa dibobol. Terlihat pelaku merasa penasaran ketika sudah meninggalkan sepeda motor yang kedua. Pelaku kembali lagi mencoba membobol sepeda motor untuk yang kedua kalinya, namun aksinya selalu gagal. Dengan tenangnya pelaku melakukan aksinya sambil menelpon sekaligus melihat-lihat situasi sekitarnya. Karena aksi pertama dan kedua tidak berhasil, pelaku berjalan menuju sepeda motor yang lainnya, yaitu aksi yang ketiga, namun tetap gagal. Lanjut dengan aksinya yang keempat, sepertinya berhasil karena sudah bisa dihidupkan dan siap akan digondol. Langsung HP-nya matikan, namun ketika pelaku akan memundurkan sepeda motor yang akan digondol, tidak bisa dimundurkan karena digembok pada bagian cakramnya. Pelaku lagi-lagi gagal untuk menggondol sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid Al-Mukarramah. Namun pelaku terus berusaha melakukan aksinya. Lanjut dengan aksinya yang kelima. Sebelum melakukan aksinya yang kelima, pelaku berjalan menuju gerbang sambil melihat-lihat situasi di luar dan di dalam masjid. Karena dianggapnya aman, pelaku lanjut dengan aksinya yang kelima. Lagi-lagi usaha pelaku tidak membuahkan hasil, tetap aksinya mengalami kegagalan. Namun semangat pelaku untuk menggondol sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid Al-Mukarramah tidak kendor. Lanjut, pelaku terus melakukan aksinya untuk yang keenam kalinya. Akhirnya pelaku berhasil menggondol sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid Al-Mukarramah, Gang Amal, Dusun 10, Desa Buntu Budimbar, milik Adi Susanto, usia 59 tahun, warga Gang Amal 2, RT 01 RW 01, Dusun 10, Desa Buntu Budimbar, Kecamatan Tanjung Merawa. Bisa diceritakan Bang, awal kejadian itu semana tadi waktu kereta Abang hilang? Ya kan, waktu azan saya masuk ke dalam lagi ke ruang sholat. Nah, siap sholat itu kami sholat sholat sunat 2 rakaat. Habis itu baru kami sholat fardunya pada rakaat kedua. Situlah kehilangannya. Nah, pada rakaat kok Abang tahu pada rakaat kedua itu apa Abang mendengar? Agak dengar loh, ada suara kereta gitu keluar. Nggak mungkin saya keluar apakan. Karena di belakang saya ada jamaah lagi. Ada curiga bahasa itu ya, ada maling gitu? Enggak, biasa aja, udah nggak ada apalah. Saya langsung sholat terus lagi lah. Abang kan tanda dengar suara kereta ya, Abang kereta itu tahu kereta orang lain gitu lewat. Ada firasat Abang itu bahasa itu kereta Abang, suaranya gitu? Cuma suara kereta Jupiter itu aja, suara aja kereta Jupiter. Habis sholat siap, ya kan orang itu kan saya keluar duluan, keluar duluan, loh, kok kereta saya mana ini? Nah dari situlah baru tawan kereta hilang. Nah, setelah itu Bang, waktu Abang melihat kereta Abang nggak ada itu, apa yang Abang lakukan Bang? Ke panggil yang punya CCTV itu, yang bisa buka CCTV. Habis itu masuk lagi ke kamar Rajan, nengok situ lah. Setelah itu Bang, ada usaha Bang untuk mencari kereta Abang itu? Ya ada. Jalan ke jalan ke Batangkuis. Ke Batangkuis daerah mana itu yang Bang cari? Daerah sebelum rel itu putar balik pulang. Jadi apalah harapan Abang? Ya semoga bisa kembali lagi lah kereta saya gitu.
Apa abang udah lapor ke polisi bang? Ini masih belum. Kereta apa bang? Jupiter Jet BK 2893 MZ. 2893 MZ. Nah, Warna? warna abu-abu, agak abu-abu dia. Tanda-tanda yang lain bang kira-kira? Dia di Sepeda motor yang berhasil digondol maling adalah Jupiter Jet BK 2893 MZ. Warna silver, sayap hitam. Di sayap belakang ada tanda silang warna putih. Kap badan tengah tidak ada atau tidak dipasang. Korban Hadi Susanto berharap pelakunya segera tertangkap dan sepeda motor miliknya dikembalikan karena sepeda motor yang digondol pelaku satu-satunya kendaraan yang dipakai bekerja untuk membiayai keluarganya, dan sepeda motor itu juga satu-satunya kendaraan yang dipakai ke masjid untuk melakukan ibadah sholat. Dari Tanjung Merawa Deli Serdang, Sumatera Utara, kru Kupas Tuntas 86 TV, Joni Suherianto mengabarkan. Pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir untuk melaksanakan rapat panitia yang perdana. Mengingat ini sangat penting dan waktunya sangat sempit, kami mohon kebersamaan kita. Ketua bilang bahwa tanggal hari Kamis besok sudah harus final masalah pembiayaan dan pendanaan. Berarti kita akan melanjutkan rapat lagi setelah hari Jumat. Karena kenapa? Kita harus evaluasi kegiatan 2 hari ke depan ini. Betul. Kalau tidak kita lakukan evaluasi, ya kita nggak bisa ngambil tindakan yang apa. Karena kenapa? Undangan sudah tersebar. Kalau kita mau melakukan itu, kita harus melakukan pembatalan. Dengan lain-lain halnya, takutnya kalau kita tiba-tiba undang, dia telepon lagi, nanti kecewa. Itu pernah saya lakukan ketika BN mau datang, tiba-tiba kami nggak siap, akhirnya BN besok-besok udah nggak mau lagi datang. Izin bang, itu yang kita sampaikan kan audiensi, bukan undangan. Begini bang, di dalam surat audiensi itu ada tanggalnya. Iya, tanggalnya kan biar mereka bisa memanggil kita cepat sebelum tanggal 15. Ya. Tapi kan kalau nanti pun kita sudah jadi di mana tempatnya, kita akan menyebar undangan lagi kepada mereka. Iya. Kita kan beraudiensi lagi. Itu makanya PJ dulu kita ini kan. Selesai PJ, dapat, oke. Baru nanti kita mau audiensi sama yang lain-lain. Kalau apa undangannya sudah bisa, udah ada, harus sudah ada. Tinggal kita menyampaikan undangan kepada kita audiensi yang berikutnya. Jadi kita utamanya adalah di PJ. Nah gitu dia, dapat di PJ. Seharusnya kalau menurut saya itu tersampaikan kemarin hari Senin jam 2 siang. Harusnya hari ini atau besok mereka sudah ada konfirmasi. Iya, seharusnya. Tapi kalau mereka tidak melakukan konfirmasi, berarti audiensi kita nih bakal nggak tahu kapan akan dilakukan sama dia. Dan mungkin dia gagal. Besok. Nah ini harus kita sikapinya bahwa kita harus sudah pastikan bahwa tanggal 15 tetap kita suka atau tidak suka kita tetap main. Walaupun tidak dapat kita audiensi. Karena kenapa? Kalau audiensi itu seharusnya dia tanggal 13-14 ini sudah ada kabar dia. Nggak usah pakai foto saja. Nggak usah, payah itu nanti kalau pakai foto. Cukup panitia. Panitia. Backgroundnya ini dia Mas Bro aja udah. Agak cantik dia hidup dia kan. Nanti jumlahnya sesuaikan Pak. Itu keamanan itu PAM-nya itu 20. Kemudian panitia nanti berapa gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita Bang Raden Saifuddin, silakan. Terima kasih teman-teman semua, kawan-kawan Mas Bro dan ibu-ibu atas sumbang syaratnya pada hari ini. Ada poin yang paling penting, yang pertama kita memastikan tempat. Tempat ini harus kita pastikan kapan date-nya. Jadi kita bisa enak berbicaranya. Karena ini masih, kalau undangan yang tersebar itu emerald. Ya. Sedangkan tadi ada wacana yang berubah akan ke Tengku Rizal Nurdin, aula. Nah ini kita harus memastikan kapan itu tempat itu dapat. Itu harus siapa yang bertanggung jawab terhadap tempat. Nah, ini harus kita pastikan dulu tempat. Kalau keamanan sudah tadi Bang Ian yang akan mengkonsolidasikan semuanya. Konsumsi juga sudah ada ibu-ibu yang sebelah kiri saya yang akan mentanggung jawab ini. Sekarang tempat tanggal berapa? Terus kedua, kedatangan pejabat. Ini kan harus juga kita persiapkan.
tanggal berapa informasi mereka sudah bisa kita dapat? Kan sampai saat ini belum ada di koordinatornya siapa ini Pak. Nah, terus pembiayaan tadi ada Bang Sri Daren itu. Nah ini kita memastikan bagaimana nih untuk pembiayaannya. Karena kita belum tahu pasti nih Pak. Artinya belum tahu tanggal 15 ini mau dilaksanakan atau tidak. Karena Pak Menteri kemarin pun kalau tidak ada kegiatan dia datang. Kalau ada kegiatan kalau tidak ada kegiatan dia datang. Kalau ada kegiatan dia tidak datang. Nah, informasi ini kan kita belum final. Artinya belum final. Apakah acara ini kita mau laksanakan menunggu Pak Menteri atau Pak Ketua Umum datang, sempatnya tanggal berapa, atau mau bagaimana kan gitu. Nah, yang paling penting yang saya sekedar ini aja, harus ada deadline waktu Pak. Tanggal berapa kita harus melakukan ini? Selesai tanggal berapa? Karena kalau tanggal 15, kalau saya bilang tadi, yang sudah tersebar ini tanggal 15. Dan ini sudah tersebar. Undangan ini sudah sampai ke Pak Kapolda, ke Pak Bobi. Kalau sampai ini nggak jadi, mereka berubah tanggal atau tempat, waduh. Ini akan membuat apa ya? Kok Mas Bro berubah-berubah begini kan gitu kan? Nah, kalau bisa ya ini mau tidak mau, suka tidak suka ya tanggal 15 harus jalan. Tinggal masalah tempat kita klarifikasi, mau tempat. Itu nggak bisa. Kenapa kita beraudiensi ke PJ bahwa kita minta tempat kepada beliau? Biasanya kalau kita sudah ke PJ, apalagi ini Mas Bro ini presidennya sekarang, kan itu. Kita minta tempat sama beliau di sana, di Aula Tengku Rijal itu, mereka sekalian bisa makannya. Ya. Berarti dana kita kan tidak terlalu banyak. Nah, mereka nyiapkan makannya, mereka nyiapkan kopi breaknya, semua kita hanya datang melenggang istilahnya. Ya, untuk itu. Itulah maka kita minta di sana. Jadi kalau memang nanti secepatnya kita dapat beraudiensi sama PJ Wali Kota, tentu kita sudah dapat, kan itu. Tapi begitu kita audiensi, kita tidak dapat, kita cari solusinya. Bagaimana? Kita tadi di hotel atau di mana? Nah, itu baru kita cari hotelnya. Kebetulan kan pada tanggal 15 itu kan hari Rabu. Itu kan mungkin orang tidak ada buat acara di hotel, kan gitu. Jadi nanti kita bisa langsung mencari hotelnya, pasti tanggal 15 itu akan diadakan. Walaupun tanpa menterinya yang hadir. Tanpa menterinya hadir itu tetap dilaksanakan. Nah, seperti itu. Audiensi surat sudah dimasukkan Bang. Kita tidak bisa datang ujuk-ujuk audiensi. Kita nunggu panggilan. Surat sudah kita masukkan dan sudah akan dikirim menjumpai PJ, kan gitu. Nah itu dia. Jadi kalau PJ memanggil kita, udah besok kalian datang, kita cepat beraudiensi kepada mereka. Karena dari situ kan udah ada pelantikan tanggal 15. Biasa protokol Iya, nanti kan udah tanggal 15. Nah, di sana. Jadi orang itu mungkin kan sebelumnya itu kan sudah mengundang kita sebelum tanggal itu. Kan itu sudah secepatnya kan itu. Itu yang kita harapkan. Jadi itu juga Pak Lase, tujuan kita juga audiensi kepada gubernur, kita nanti kan minta kantor Mas Bro. Ya. Asetnya pemerintah ya kan, aset Pemprov. Selama 5 tahun ya kan? Selama 5 tahun. Jadi buahnya udah ada, pohon buah itu udah ada. Tinggal ini aja kita ngambil. Itu pun tak sanggup, kita udah tidur aja lah kita kan gitu. Koordinasi dengan Gubernur kan? Oke, masalah itu ya Bang Aris ya, oke ya. Keamanan tadi sudah oke Pak, sudah ini aman. Logistik, nanti logistik ini ibu-ibu lah ya, apa namanya nanti untuk apakah kita pakai prasmanan di sana atau nasi kotak, nanti jangan sampai juga ada yang 2, ada yang nggak dapat gitu. Jadi betul-betul sesuai dengan apa listnya itu, ya acara itu ya. Jadi ya mana yang fit, kemudian kalau nggak salah buah lagi nanti itu lain lagi itu lagi. Bang Aris itu buah untuk meja depan. Jadi lama-lama satu-satu dapat kita nih apanya, acara-acaranya itu. Ada Bang Marpaung? Nggak ada. Sebelum kita tutup masih ada lagi Bang apa barangkali apa yang perlu disampaikan yang kurang dari situ? Dari Satma ya kan, baju-bajunya itu yang nama minta tolong ini kan. Ya, oke Bang Ian, sudah ada keputusan Ketua ya bahwa koordinator keamanan itu Bang Ian yang sudah tahu dan ikut rapat pada hari ini, yang mengkoordinir semua keamanan itulah dia. Jadi kita harapkan nanti jangan ada sedikit pun yang mengganggu atau apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan sukses lah. Ya, kalau panitia awalnya kan, Ya. lalu masuklah kepada pembina-pembina kita, Ya. ya kan? Dari ketum,
gubernur gitu kan. Kalau bisa datang nanti ketua DPRD kan gitu kan. Nanti ini mereka lah ketua-ketua di atas itu diprioritaskan dulu prioritas. Setelah itu barulah masuk ke masalah inti pelantikan. Lalu setelah itu kan tinggal selamat habis foto. Iya. Kelar. Foto-foto bubar. Apakah nanti yang dilantik sekaligus ini KSP-nya atau hanya ketuanya dia akan begitu? Jadi nanti kita akan godok lagi itu. Kita panitia yang akan menggodok. Persoalan LPP-nya nanti ketua yang Kamada kita lah yang mengatur itu gimana. Nah, nanti beberapa hari berikutnya supaya seluruh ini termasuk juga Satmajen itu harus ada namanya gitu kan. Tinggal cetak aja nama gitu kan. Kalau itu betul, supaya cepat kita koordinasinya, supaya saling kenal. Coba disiapkan juga tim penjemputan di sana itu siapa-siapa kan gitu. Nah, siapa orangnya yang dijemput? Karena kalau apa nggak usah menterinya dulu, ketua umumnya kan gitu. Kita nyebut ketua umumnya, kalau menterinya mungkin kalau tadi pakai protokoler mungkin gubernur yang jemput itu kan gitu. Nah, kalau kita ketua umumnya, apakah dia memang satu mobil sama ketua umum juga kita nggak tahu kan gitu. Kalau itu dia. Seberiringan orang itu ke hotel mana atau jam berapa orang itu nyampe kan itu kita nggak tahu juga belum kan itunya. Jadi yang jemput itu harus ada beberapa di sana itu ya. Sih mungkin itu aja. Berapa mobil biasanya? Ya tergantung kita, kalau kita agak mau meriah-meriah rame-rame lah kita jemput kan gitu. Ada berapa orang, 10 orang, 20 orang kan gitu, biar dia nampak kan gitu. Ketua umum itu datang. Itu kan kita nanti kan ada penyerahan itu kan, ulos atau apa ke Bapak. Jadi alangkah bagusnya gimana kalau kita entah nyewa tarian atau persembahan itu tadi di waktu hari hanya itu tadi. Ya, jadi tari persembahan ada. Sudah kita sedang dalam proses Bu ya, sudah. Kemudian nanti yang perlu lagi adalah keyboardnya itu harus ada nanti. Memang mereka tidak seperti keyboard pesta gitu kan, tapi ini nanti hanya sebelum acara dan setelah acara. Sebagai kearifan budaya lokal, kita mau pakai itu. Gendang itu. Nanti menterinya gendang gitu kan. Udah kelar itu kan nggak disewa lagi. Nah, itu dia Bu. Jadi pembawa acaranya juga profesional, kemudian penarinya juga profesional. Nah, ini nggak bisa kita anikan dari kita karena memang waktu singkat. Kemudian juga ada nanti hiburannya juga ada. Nah, itulah Bu. Mengenai ulos, ini sedang dinego sama ketua. Kemudian untuk pembawa acara MC sudah ada kita pesan dari luar. Namanya Patli. Kalau saya bikin dia itu Patli Pantun. Namanya nggak tahu selengkapnya Patli aja. Kemudian nanti Indonesia Raya dibawakan oleh Ibu Tuti Aryani. Indonesia Raya nanti dibuat oleh, betul di situ ya Bang, Tuti Aryani. Kemudian doa ini sangat penting. Kita berharap kepada Ketua LPM Kota Medan, Haji Rudi Sutari. Nah, beliau ini yang akan membacakan doa nanti. Yang paling penting lagi logistik. Logistik ini terkait dengan bendera Pataka. Nanti pulang dari sini kami dengan sekretaris Mas Bro Sumatera Utara akan ke Baret Merah ya untuk menempa itu, karena kemungkinan 2-3 hari baru siap. Artinya itu harus disiapkan. Oke, nanti kami ke sana. Kemudian tiang benderanya juga mungkin dari sana ya, kita pesankan dari sana. Kemudian andaikan menteri datang dan ketua umum Mas Bro datang, maka kita akan serahkan kenang-kenangan berupa ulos Batak. Ulos Batak ini dicatat juga Bang Aris, supaya jangan lupa kan. Ulos Batak ini 2 nanti kita kasihkan sebagai kenang-kenangan dari Sumatera Utara. Itu ya ketua ya, nggak jadi apa itu plakatnya enggak ya. Jadi ulos Batak nanti kita serahkan. Yang menyerahkan nanti Ketua Sumatera Utara didampingi Sekretaris Bendahara untuk serahkan kepada Menteri gitu kan, nanti dengan yang lain-lain juga kan gitu kan. Kemudian perlu diingatkan kepada seluruh panitia, kawan-kawan semuanya, bahwa kita nanti akan memakai kemeja putih tangan panjang seperti Bung
Jawa putih. Nanti kalau memang ada lambangnya kita serahkan lambangnya. Kalau tidak ada nanti kemeja putih tangan panjang, celana gelap atau hitam. Kemudian khusus untuk pengamanan, panitia yang ada di sini ada pengamanan, ada Taufik Kutaurul, Taufik Nasution, Udin Pasti dan sebagainya. Ini pengamanannya memakai loreng LMPP. Jadi dari brigade nanti 10, dari mahasiswa Jen 10. Jadi 20 orang untuk pengamanan di lokasi itu, ditambah nanti polsek setempat. Jadi persoalan seksi keamanan itu memang kami kembalikan kepada kepada Ketua LMPP Sumut karena itu terkait dengan penugasan. Jadi di sini kan hanya beberapa orang mereka ini, jadi yang mengkoordinasikan itu adalah Ketua LMPP dan pengurus LMPP yang lain. Jadi artinya kenapa mereka panitia tidak membawa kemeja putih, supaya tahu kita mana yang diamankan, mana yang pengamanan. Jadi mana petugas keamanan, mana yang diamankan, tahu kita. Jadi kalau ada sesuatu mudah kita apakan. Jadi itu teknis untuk acara nanti. Sementara administrasi alhamdulillah sudah mulai kelar ya Bang Dery ini operatornya, tim ahli kita, tim IT sedang juga nanti dicetak. Semua panitia harus mendapatkan ini. Jadi kita betul-betul pengamanannya agak ini gitu ketat ya. Jadi nanti tanggung jawab LMPP di situ. Jadi panitia nanti mendapatkan kecuali tadi kata Ketua LMPP yang panitia yang dari LMPP-nya pengamanan tidak memakai bed karena memang mereka sudah langsung otomatis tahu kita. Nah itu masalah keamanan. Nah kemudian masalah penjemputan seperti dibilang Bang Aris tadi, penjemputan kalau dia menteri biasanya pakai protokoler. Kalau dia ketua umum berarti kita yang jemput. Soal penjemputan nanti taktis dan teknisnya itu Pak Bendara ada di sebelah kanan saya, mungkin beliau lebih paham itu masalah penjemputan, siapa yang jemput, siapa yang ini gitu kan. Cocok apa tato dulu. Nah ini terkait mobil mewah ini ya kan, bukan soal siapanya. Nah, kalau nanti kami yang jemput nggak mungkin ya Bang Aris ya. Nah itu dia kira-kira. Jadi terpaksa Pak Ben yang menjemput itu, nggak mungkin juga sekretaris kan gitu. Panas mobilnya. Panas mobilnya nggak pakai AC kan gitu. Nah, jadi yang enak-enak aja lah, yang dingin-dingin gitu. Jadi itulah rekan-rekan sementara yang bisa kami sampaikan karena kami sudah laksanakan ini dan sudah kami bicarakan bersama Ketua Sekretaris Bendara Korwil Mas Bro Sumatera Utara, dan itulah kira-kira yang akan kita hadapi. Kemudian sebelum saya lupa adalah masalah keuangan. Keuangan tadi memang kita berharap ya ada bantuan dari gubernur ataupun dari gubernur terpilih dan sebagainya. Tetapi kita berharap, saya sudah sampaikan dari nama ketua bahwa kabupaten kota itu bila perlu minimal lah ya kan, jangan 3 orang karena ada juga yang protes kenapa mesti 3 orang. Saya bilang kita tidak membatasi, cuma kalau ikut lebih dari 3 dikenakan biaya 200.000. Kenapa? Terkait dengan konsumsi dan coffee break dan sebagainya kan gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari sekretaris atau bendara. Terima kasih Bu Haris. Ini jadi masukan ke masalah rundown. Kita belum membicarakan masalah tempat karena masih tentatif ini semua. Yang penting pertama kali adalah tempatnya di mana. Itu dulu. Kalau tempat sudah dapat, rundownnya akan jalan. Tapi kalau tempatnya belum dapat, apa yang kita jalankan? Gitu sih. Kalau kita fokus dulu ke tempatnya dulu. Karena menyangkut budget tadi kan, budgetnya juga lumayan. Ada berapa juta? Kalau di 68 juta. Sementara bantuan dari Kocap, kita katakan yang paling tinggi itu nanti sekitar 18 juta. Betul. Itu nggak memungkinkan kondisi seperti itu. Makanya di sini gercepnya itu kita adalah tempat dulu dari PJ, kalau memang itu dapat kita, itu sudah 70% kita terbantu. Tinggal tambahan untuk biaya-biaya lainnya itu dari Kocap. Jadi kalau soal saya sebenarnya tempat dulu di mana. Karena di undangan kita buat itu sebenarnya di Emerald. Kita bilang ke teman-teman Emerald, tapi kan tentatif sifatnya, tidak
valid. Jadi tempatnya dulu kalau satu itu aja. Tempatnya dulu difikskan dulu. Jadi pada hari ini kami mengadakan rapat untuk kegiatan Mas Bro di tanggal 15 yaitu di Emerald Garden dalam acara pelantikan seluruh korcap kabupaten kota. Boleh disebutkan Mas Bro itu apa itu Ketua? Mas Bro itu adalah masa Prabowo Presiden 2024. Oke, jadi ini kan tadi kita buat di kantor Laskar Merah Putih Perjuangan Ketua. Apa keterkaitan Mas Bro ini dengan LMPP yang dilaksanakan di kantor ini Ketua? Jadi begini ceritanya. Jadi sebelumnya saya adalah Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan Sumut yang kebetulan juga ditunjuk menjadi Ketua Korwil Mas Bro Sumatera Utara. Nah, keterkaitannya antara Mas Bro dengan Laskar Merah Putih karena ketuanya sama, dan juga Mas Bro ini berafiliasi dengan LMPP karena untuk membantu kinerja daripada Mas Bro ini dari pihak dari LMPP juga. Jadi supportingnya LMPP ini ke Mas Bro. Harapannya sinergitas antara LMPP dan Mas Bro makin erat. Itu aja kalau dari saya. Karena keterkaitannya sangat secara emosional sangat dekat. Kalau untuk Pak Prabowo sendiri, LMPP pasti mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Apalagi Mas Bro adalah relawan yang dibentuk oleh ketum kita Pak Beni Wijaya dan pembina kita Bapak Yan Susanto selaku menteri. Makanya Mas Bro ini harus kita besarkan di semua, berdampingan dengan LMPP semua. Jadi gini, di kantor LMPP di lantai 1 itu kegiatan LMPP, untuk di lantai 2 untuk kegiatan Mas Bro. Jadi satu gedung 2 fungsi. Karena kebetulan ketuanya sama, ketua aja sih. Kira-kira bisa diparu kita seperti apa kematangan daripada rapat Mas Bro hari ini? Kalau saya rasa kematangannya sudah 75%. Selebihnya tinggal kekuatan yang ada di Korcap ini untuk mendukung acara tersebut. Kalau dari saya itu sih. Kapan estimasi pelaksanaan pelantikan Mas Bro? Bukan estimasi, tapi saya pastikan itu tanggal 15 harus kita laksanakan. Karena itu adalah tekad kita dan perjuangan kita untuk Mas Bro Sumatera Utara. Ada lagi? Tempat dan lokasinya di mana itu nanti acara pelantikan ini Ketua? Itu kita estimasi kemarin diagendakan dan diagendakan itu di Emerald Garden, Hotel Emerald Garden di tanggal 15 hari Rabu nanti tepat.